dulu ya pada pagi hari ini. Siapa aja yang tidak masuk? Dir, Pak. Yang kedua Misbahul Munir. Dir. Yang ketiga Ridho Anggara. Dir. Yang keempat Bayu Rahmat. Dir. Berarti ini tadi dari semua ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Materinya hari ini sholat Jumat ya anak-anak? Ya, Pak. Jadi Bapak mau menjelaskan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sendiri adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat bertepatan dengan waktu zuhur, yaitu dari jam 12 sampai jam 2. Terus hukum dari sholat Jumat sendiri itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ada yang tahu dasar-dasar hukum dalil yang ada di Al-Quran mengenai sholat Jumat? Saya tahu, Pak. Kemarin saya belajar sedikit tentang sholat Jumat yang ada di buku LKS. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, yang tahu. Jadi dalil yang sudah dibacakan Mas Basuki tadi artinya adalah, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus yang selanjutnya adalah syarat wajib sholat Jumat. Bapak akan menjelaskan syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat itu dilaksanakan oleh muslim dari agama Islam. Jadi sholat Jumat itu diperantakan untuk umat Islam yang laki-laki terutama. Jadi syaratnya adalah beragama Islam yang pertama. Yang kedua tadi laki-laki, sedangkan yang wanita itu tidak diwajibkan seperti itu. Yang ketiga berakal sehat. Jadi orang itu memiliki akal yang sehat, tidak gila atau memiliki gangguan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah balik. Jadi yang diwajibkan bersolat Jumat itu laki-laki yang sudah balik. Yang anak-anak itu sifatnya masih sunnah, tapi juga memang harus diterapkan dari kecil. Terus yang selanjutnya mungkin adalah orang-orang yang sedang berada pada perjalanan musafir, tidak wajib sholat Jumat. Seperti itu. Yang selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Tidak perlu mengadakan pelaksanaan sholat Jumat di tempat sementara seperti tanah kosong, lahan kosong, kebun, dan lain-lain. Yang selanjutnya, minimal jumlah jamaah sholat Jumat adalah 40 orang. Yang di sini 40 orang itu orang yang bermukim di situ atau orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut, itu minimal 40 orang. Sedangkan orang yang tidak asli orang situ atau bertempat tinggal di situ itu sebagai tambahan, tidak mencakup 40 orang yang diwajibkan tadi. Jadi tadi kan berarti ada dua, orang mukim dan orang mukim. Yang orang mukim itu berarti kan tadi orang yang berada atau bertempat tinggal di daerah tersebut. Itu biasanya mencakup seperti halnya kemarin atau dulu dosen saya itu mengatakan mencakup daerah yang
Biasanya daerah zakat kan pembagiannya di per kecamatan, daerah kecamatan. Jadi itu batas minimal 40 orang itu di kecamatan setiap ada masjid itu. Jadi jika masih di satu kecamatan atau hanya beda desa itu tidak dipermasalahkan. Terus yang selanjutnya, sholat Jumat dilaksanakan pada sholat zuhur, pada waktu sholat zuhur. Ya namanya saja sholat Jumat, berarti kan dilaksanakan pada hari Jumat dan waktunya adalah sholat bertepatan dengan sholat zuhur. Sholat Jumat sendiri waktunya itu sama dengan sholat zuhur tadi, dan pada pengelolaan tergelincirnya matahari ke barat dan akhirnya apabila bayangan suatu telah menjadi bayangan badannya sepanjang badannya. Yang selanjutnya sholat Jumat dilaksanakan setelah 2 khutbah oleh khatib. Selanjutnya rukun sholat Jumat. Sholat Jumat sendiri memiliki beberapa rukun. Di antaranya yang pertama, khatib biasanya itu sekaligus menjadi imam. Dan yang kedua, jamaah sholat Jumat. Harus ada jamaahnya sholat Jumat itu. Yang ketiga itu 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. 2 khutbah di sholat Jumat itu biasanya yang pertama berisi mengenai nasihat-nasihat di kehidupan dan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang khutbah yang kedua biasanya itu berisi mengenai doa-doa. Jadi doa-doa semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu dapat terkabul. Dan konon katanya sholat Jumat itu akan sebagai pahalanya itu sholat Jumat jika kita melaksanakan 40 kali itu sama halnya dengan kita berhaji. Terus yang selanjutnya, syarat-syarat khutbah Jumat. Tadi kan syarat-syarat sholat Jumat, sekarang syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama itu khatib harus suci dari hadas baik besar maupun kecil. Yang kedua, khatib harus suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempat. Yang selanjutnya, khatib harus menutup aurat. Jadi seorang khatib itu harus menutupi aurat selain suci. Yang selanjutnya, khatib itu harus menyampaikan khutbah dengan berdiri bila mampu. Jadi anjuran yang ada dalam fikih itu menjelaskan bahwa sholat Jumat itu khutbahnya, khatibnya itu maksudnya itu harus berdiri dalam menyampaikan materi-materi. Terus yang selanjutnya, pelaksanaan khutbah harus sesuai masuk waktu zuhur, tidak boleh kurang atau sampai mendekati sholat asyar. Yang selanjutnya, khatib itu harus menyampaikan khutbah dengan suara keras agar dapat didengar oleh semua jamaah sholat Jumat. Ya kalau di zaman sekarang itu biasanya sudah menggunakan pengeras suara, dan itu menurut saya sangat efektif dan membantu, karena dengan menggunakan pengeras suara itu tidak hanya jamaah yang mendengar, tapi orang-orang yang bertempat tinggal di daerah masjid tersebut juga dapat mendengar, dan tentunya materi atau nasihat yang disampaikan juga akan mereka pahami. Yang selanjutnya, rukun-rukun khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Rukunnya ilmunya ya, bukan materinya. Terus yang selanjutnya, khutbah disampaikan secara berurutan, lalu dilanjutkan dengan sholat Jumat yang 2 rakaat itu. Jadi khutbah disampaikan secara berurutan itu kita tidak boleh sholat dulu baru melaksanakan khutbah seperti itu. Berarti ada urutan-urutan yang harus dipatuhi. Selanjutnya rukun khutbah Jumat.
khutbah Jumat, yang pertama itu harus membaca hamdalah, alhamdulillah, atau kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya membaca syahadat, terus berwasiat dan berpesan kepada jemaah agar bertakwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah, dan yang terakhir berdoa untuk semua umat Islam pada waktu khutbah kedua yang telah saya sampaikan tadi. Yang khutbah pertama kan mengenai nasihat-nasihat atau materi-materi pokok, sedangkan yang kedua tadi kan sudah dijelaskan mengenai doa-doa atau berisi tentang doa-doa. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu sholat Jumat dalam sunnah dalam sholat Jumat. Sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat di antara lain itu mandi. Jadi kita dianjurkan mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat agar tubuh kita itu bersih dan suci tentunya. Yang kedua itu memakai pakaian yang baik. Pakaian baik tidak harus baru kan ya. Yang penting itu suci dan rapi. Dan yang selanjutnya itu berhias dengan rapi, seperti bersisir, mencukur kumis, memotong kuku, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga memakai pengharum atau wangi-wangian, tapi yang dimaksud adalah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Jadi kalau mengandung alkohol itu kan nggak syah ya dalam Islam. Selanjutnya menyegarkan datang ke tempat sholat Jumat. Jadi kita itu dianjurkan untuk datang ke masjid atau sholat Jumat itu awal-awal agar mendapat berkah. Kalau orang dulu orang tua kita ya mengajarkan kita itu biasanya gini, kalau orang yang datang pertama sholat Jumat itu mendapat unta. Nah, yang kedua itu mendapat sapi atau kerbau, seterusnya sampai hanya mendapat telur ayam. Seperti itu sebagai upaya orang tua kita itu untuk mengajarkan kita agar kita itu selalu taat dan disiplin. Yang selanjutnya hikmah sholat Jumat. Ada yang tahu pastinya hikmah dari sholat Jumat. Antara lain itu saya kasih hikmah satu, yaitu simbol persatuan sesama umat Islam, dan dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan shaf yang rapat dan rapi. Jadi sholat Jumat itu sendiri sebagai simbol persatuan umat Islam. Ya, yang orang yang sesibuk apapun itu kan diwajibkan tetap sholat Jumat. Jadi di waktu sholat Jumat kan dari semua elemen, dari semua pekerjaan, dari semua profesi yang ada akan tetap kumpul di satu majelis, yaitu sholat Jumat tadi sebagai simbol persatuan. Yang selanjutnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Jadi dengan hikmah sholat Jumat yang satu ini kita diajarkan bahwa selalu tidak membeda-bedakan sesama manusia, golongan atau ras atau kulit putih atau dengan kulit hitam, seperti itu. Harus bersatu, harus harus berada dalam satu majelis, tidak boleh membeda-bedakan kamu orang hitam atau orang putih, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya itu semua sama, antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, itu sama.
ketika kita melaksanakan sholat Jumat, tidak ada perbedaan kalau orang kaya itu ada di depan, orang miskin itu ada di belakang safnya, terus sebagainya lah, tidak ada perbedaan. Jadi dalam sholat Jumat tersebut tidak ada perbedaan antara orang miskin, kaya, tua, muda, itu sama aja, sama-sama hamba Allah. Dan yang terakhir itu sebagai syiar Islam, ya, kita sebagai umat Islam kan diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi salah satu sebagai syiar Islam di zaman yang modern ini. Ya, segitu. Ada pertanyaan dari para siswa yang belum jelas, boleh dipertanyakan, tidak apa-apa. Ya, jangan diam. Saya lebih suka orang yang bertanya, karena orang yang bertanya sekalipun dia tidak paham sama apa, dia tidak paham semuanya, tapi dia berusaha untuk memahami. Saya Pak, ini kan di dunia atau di Indonesia juga ada wabah atau pandemi virus corona COVID-19. Ini kalau tidak Jumatan 3 kali kan dianggap musyrik Pak. Ini menurut Bapak bagaimana? Ya, ini dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan mengenai wabah virus atau wabah penyakit. Di zaman Nabi Muhammad dulu itu ada wabah, namanya wabah Taif atau apa itu namanya. Di situ dulu wabah itu wabah yang sangat mematikan. Jadi dari sebuah hadis yang belum pernah saya dengar, ada anjuran Nabi, yaitu orang yang berada di sebuah lingkungan atau kaum yang sedang berada yang sedang di apa namanya, yang sedang diterpa sebuah penyakit, wabah penyakit itu, kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari daerah tersebut. Jadi untuk meminimalisir agar wabah penyakit itu tidak semakin meluas seperti itu. Nah, sedangkan orang yang berada di luar daerah tersebut, di luar daerah yang berada pada wabah penyakit itu, tidak diperbolehkan untuk masuk ke daerah yang sedang ada wabah penyakit. Nah, jadi poinnya tadi gimana? Yang tidak boleh, ya kalau menurut saya itu kita itu tetap harus melaksanakan sholat Jumat, tapi dengan kita harus berjaga diri, karena dari dari hadis Nabi itu setengah obat dari sebuah penyakit itu ketenangan. Jadi kita harus tenang, sekalipun kita waspada itu harus tenang. Nah, sedangkan setengah penyakitnya itu adalah kepanikan. Kalau kita panik itu sudah termasuk setengah penyakit yang sedang ada. Jadi kita nggak boleh panik, kita tetap waspada, tapi juga tetap menjaga diri dan tetap melaksanakan sholat Jumat. Kan di daerah kita juga sudah ada aturannya ya. Kalau sholat Jumat itu diperbolehkan, yang penting itu tidak ada orang luar yang seperti dimaksud dari hadis tadi, orang yang berada di daerah wabah penyakit. Jadi kita yang berada di luar wabah penyakit itu tetap boleh waspada, tapi harus tetap melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Kalau masalah dikasih jarak social distancing atau gimana itu tadi, diberi jarak 1 meter, kalau terpaksanya yang penting boleh sholat Jumat, ya nggak apa-apa. Walaupun dalam anjuran sholat di Islam itu harus merapatkan barisan atau shaf, barisan kan shaf seperti itu. Jadi menurut saya kalau memang benar 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat itu kita tidak berkafir, tapi ya kita melihat dari situasi kondisi, kalau kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat, ya laksanakan, tidak apa-apa. Yang penting itu kita tetap waspada seperti itu. Pertanyaan bagus Mas Ridho, terima kasih ya. Yang lain ada pertanyaan? Ada?
ada pertanyaan lagi mungkin yang belum jelas? Ya, saya tanya Pak, ini kaitannya tentang sholat Jumat. Itu kan katanya harus orang yang bermukim harus memenuhi 40 orang, ya kan? Nah, jika orang yang mukim itu tidak melebihi 40 orang, misalkan cuma 25. Nah, sedangkan orang yang mukmin, orang yang dari luar tadi sudah lebih dari 40, apakah bisa untuk melaksanakan sholat Jumat? Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi ada di syaratnya kan orang mungkin orang daerah tersebut itu harus memenuhi 40 orang. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau 40 orang mukmin itu yang ruang lingkupnya itu satu kecamatan, berarti masih satu kecamatan, walaupun beda desa, itu beda kelurahan, sekalipun itu masih satu kecamatan, itu menurut hadis yang saya baca itu diperbolehkan seperti itu. Dulu saya pernah cerita sedikit ya, saya tuh dulu kan MA di daerah Semarang. Daerah Semarang kan banyak orang yang hanya perantauan, orang pabrik. Nah, suatu ketika itu ada aturan baru di MA saya. Di MA saya itu harus sholat Jumat di lingkungan sekolah atau di masjid sekolah. Nah, sedangkan saat itu kan ada beberapa siswa yang tidak setuju menolak kalau orang yang bersekolah kan termasuk orang yang mukmin, ya kan, tidak bertempat tinggal di daerah tersebut, tetapi dia kan ya biasanya ngekos terus berpondok, tapi kan dia tidak orang endemi situ, orang asli situ. Nah, banyak pro kontra yang terjadi saat itu. Ya, guru Islam banyak yang berbeda pendapat saat itu. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan sholat Jumat di masjid di lingkungan sekolah tadi ya, karena dianggap saat itu belum ada 40 lah, belum ada 40 orang yang bermukim di situ atau orang yang asli situ, karena namanya sekolah kota kan ya orang asli situ kan juga sedikit, hingga akhirnya banyak siswa yang berusaha memberontak, sampai ada siswa yang membolos sekolah, melompat pagar itu ya di waktu jam mau sholat Jumat, hanya gara-gara menganggap sholat Jumat di sekolah itu tidak sah, hingga akhirnya tertangkap PK sampai di kasus. Ya, sebenarnya itu masih pro kontra kalau di sekolah itu. Kalau orang mungkin masih situ ada 40 orang, ya enggak apa-apa melaksanakan sholat Jumat di daerah tersebut, walaupun itu di lembaga sekolah. Sebagai contohnya gini, kalau di daerah Purwodadi kan ada Man Purwodadi ya. Man Purwodadi itu melaksanakan sholat Jumat di lingkungan sekolah. Nah, kalau di daerah Purwodadi kan belum terlalu belum terlalu padat dengan pabrik atau perkantoran. Jadi orang yang berada di kecamatan Purwodadi itu ada 40 orang yang sekolah di MA. Kalau ada 40 orang ya diperbolehkan, nggak apa-apa, walaupun tidak berada di sekitar MA. Yang penting itu masih di satu ruang itu kecamatan tadi, yang namanya sesuai seperti zakat tadi, pengedaran zakat seperti itu. Bagus sekali pertanyaan dari Mas Basuki. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ya, sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian semua. Jadi Bapak memberikan tugas kalian amati di daerah-daerah kalian proses pelaksanaan sholat Jumat. Adakah yang berbeda atau sudah sesuai atau belum, seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal materi, seperti itu. Jadi semoga kita itu dapat lebih, ya bukan waspada ya,
kita harus lebih jeli kepada lingkungan kita agar proses sholat Jumat itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Seperti itu. Ya, tidak ada yang bertanya lagi. Waktunya juga sudah mepet ini proyek yang kedua. Semoga materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini dapat kita pahami, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita nanti. Amin. Ya, Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam